Halo teman-teman, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 1 KKN Universitas Mercubuana Yogyakarta akan membahas tentang kehamilan di luar nikah atau biasa yang disebut dengan KTD. Biasanya, kehamilan di luar nikah terjadi pada masa remaja. Apa sih yang dimaksud dengan masa remaja itu? Masa remaja adalah masa transisi antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Pada masa ini terjadi pacu tumbuh, timbul ciri-ciri seks sekunder, tercapai fertilitas, dan terjadi perubahan-perubahan kognitif dan psikologis. Peristiwa yang penting semasa remaja adalah pubertas, yaitu perubahan morfologis dan fisiologis yang pesat dari masa anak-anak ke masa dewasa, termasuk maturasi sistem reproduksinya. Pengertian kehamilan tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan atau KTD adalah suatu kehamilan yang karena suatu sebab yang keberadaannya tidak diinginkan oleh salah satu atau kedua calon orang tua bayi tersebut. KTD disebabkan oleh faktor kurangnya pengetahuan yang lengkap dan benar mengenai proses terjadinya kehamilan dan metode pencegahan kehamilan akibat terjadinya tindak perkosaan dan kegagalan alat kontrasepsi. Orang yang mengalami KTD secara langsung adalah wanita. Sebagian besar dari mereka mengambil keputusan dengan pengguguran kandungannya atau biasa yang sering kita dengar adalah aborsi. Karena sampai saat ini aborsi di Indonesia masih merupakan sesuatu yang tidak legal. Banyak dari pasangan-pasangan yang mengalami KTD mengambil jalan aborsi dengan cara yang tidak aman. Aborsi tidak aman ini dilakukan oleh tukang urut, dukun pijat, dukun beranak yang sangat berbahaya karena penolongnya tidak terlatih atau berkompeten. Dilakukan di tempat yang tidak higienis, peralatan medis tidak tersedia dan tidak memenuhi standar minimal. Serta metode atau prosedur tindakan aborsi yang dilakukan sangat berbahaya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara medis. Akibatnya adalah kematian wanita akan menjadi salah satu resiko yang didapat dari tindakan aborsi tidak aman. Ada beberapa faktor penyebab kehamilan yang tidak diinginkan. Pertama, karena kurangnya pengetahuan yang lengkap dan benar mengenai terjadinya proses kehamilan dan metode-metode pencegahan kehamilan. Hal ini bisa terjadi pada remaja yang belum menikah maupun yang sudah menikah. KTD akan semakin memberatkan remaja perempuan jika pasangannya tidak bertanggung jawab atas kehamilan yang terjadi. Kedua, kehamilan yang tidak diinginkan bisa terjadi akibat tindak perkosaan. Dalam hal ini meskipun remaja putri memiliki pengetahuan yang cukup, tetapi ia tidak bisa menghindari diri dari tindakan seksual yang dipaksakan terhadapnya, sehingga bisa dipahami jika ia tidak menginginkan kehamilannya. Ketiga, kehamilan yang tidak diinginkan bisa terjadi pada remaja yang telah menikah dan telah menggunakan cara pencegahan kehamilan tetapi tidak berhasil atau kegagalan alat kontrasepsi. Keempat, kurangnya pendidikan tentang kesehatan reproduksi. Kelima, pengaruh media informasi. Keenam, tidak memakai alat kontrasepsi saat berhubungan intim. Ketujuh, semakin longgarnya norma-norma dan nilai-nilai budaya agama serta kurangnya pengawasan orang tua baik di rumah maupun di sekolah. Sekarang kita akan membahas tentang kerugian dan bahaya kehamilan tidak diinginkan. Apa saja ya? Yang pertama ada karena remaja atau calon ibu merasa tidak ingin dan tidak siap untuk hamil, maka ia bisa saja tidak mengurus dengan baik kehamilannya.
yang seharusnya ia mengkonsumsi minuman, makanan, vitamin yang bermanfaat bagi pertumbuhan janin dan bayi nantinya, bisa saja hal tersebut tidak dilakukannya. Begitu pula ia bisa menghindari kewajiban untuk melakukan pemeriksaan teratur pada bidan atau dokter. Dengan sikap-sikap tersebut, di atas sulit dijamin adanya kualitas kesehatan bayi yang baik. Yang kedua, sulit mengharapkan adanya perasaan kasih sayang yang tulus dan kuat dari ibu yang mengalami KTD terhadap bayi yang dilahirkannya nanti, sehingga masa depan anak-anak mungkin saja terlantar. Ketiga, mengakhiri kehamilannya atau sering disebut sebagai aborsi. Di Indonesia, aborsi dikategorikan sebagai tindakan ilegal atau melawan hukum. Karena tindakan ilegal tersebut sering dilakukan secara tersembunyi-sembunyi dan karenanya dalam banyak kasus jauh dari jaminan kesehatan. Oke, kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang akibatnya, solusinya, cara pencegahannya, dan strategi untuk mengurangi kehamilan remaja. Akibat pertama yaitu meningkatkan aborsi atau jalan tengah penyelesaian masalah. Yang kedua, tekanan mental. Ketiga, pengucilan oleh masyarakat. Dan solusinya, yang pertama, kita bisa memberikan pendidikan seks bagi remaja. Yang kedua, kita bisa memberikan pendidikan seks di sekolah melalui penyuluhan menggunakan media PowerPoint atau internet. Yang ketiga, mengembangkan ketakwaan. Yang keempat, konseling orang tua, sekolah maupun teman sebaya. Selanjutnya, pencegahan KTD. Yang pertama, cara yang paling efektif adalah tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Yang kedua, memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif seperti seni dan keagamaan. Yang ketiga, hindari perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan dorongan seksual seperti meraba-raba tubuh pasangannya dan menonton video porno. Yang keempat, memperoleh informasi tentang manfaat dan penggunaan alat-alat kontrasepsi. Yang kelima, mendapatkan keterangan tentang kegagalan alat kontrasepsi dan cara penggunaannya. Dan yang terakhir, untuk pasangan remaja yang sudah menikah, sebaiknya memakai cara KB yang kegagalan rendah seperti sterilisasi, susuk KB, atau suntikan. Strategi untuk mengurangi kehamilan remaja. Yang pertama, mengurangi kemiskinan. Angka kehamilan remaja paling tinggi terdapat di daerah-daerah yang keadaan sosial ekonominya kurang. Strategi yang menurunkan kemiskinan dan memperbaiki prospek sosial ekonomi keluarga muda ini besar kemungkinannya akan menurunkan angka kehamilan remaja. Kedua, memperbaiki penyediaan kontrasepsi. Layanan yang menawarkan kontrasepsi sebaiknya disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan kaum muda, disertai ekspansi lokal fasilitas-fasilitas yang ditunjukkan bagi mereka. Kontrasepsi darurat harus lebih mudah diperoleh dan para remaja harus diberitahu mengenai penggunaannya. Harus disediakan suatu layanan terpadu yang menawarkan layanan kesehatan umum dan seksual bagi kaum muda, dan layanan tersebut harus diberitahukan secara luas. Ketiga, mengincar kelompok beresiko tinggi. Kelompok-kelompok tertentu, kaum muda lebih besar kemungkinannya hamil pada usia remaja, sehingga mereka dapat dipilih untuk menjadi sasaran. Kelompok ini mungkin mencakup remaja yang diasuh oleh negara, remaja yang tidak memiliki rumah, remaja yang tinggal di lingkungan yang sosial ekonominya lemah, dan remaja yang mereka sendiri adalah anak dari orang tua remaja. Terakhir, meningkatkan pendidikan. Pendidikan seks di sekolah berperan penting dalam menurunkan kehamilan remaja. Program pendidikan seks lebih besar kemungkinan berhasil apabila terdapat pendekatan terpadu antara sekolah dan layanan kesehatan tersebut. Dampak psikologi wanita yang kehamilannya tidak diinginkan. Yang pertama, pada remaja atau pranikah. Psikologi yang dialaminya
Yang pertama, ada rasa malu dan perasaan bersalah yang berlebihan dapat dialami remaja, apalagi bila kehamilannya diketahui pihak lain seperti orang tuanya. Selain itu, peristiwa kehamilan pada masa remaja sering kali menghambat masa depan remaja dan juga anak yang dikandung. Kedua, perasaan ingin menggugurkan anaknya karena tidak mau untuk melahirkan. Lalu yang terakhir, ada perasaan tertekan karena dikucilkan oleh masyarakat atau alasan yang lain yang membuat seseorang tertekan karena kehamilan yang terjadi di luar nikah sehingga mengganggu kehamilannya. Selanjutnya, psikologi yang dialami pada pranikah. Yang pertama, perasaan malu karena hamil pada saat yang tidak tepat sehingga ingin untuk menggugurkannya, atau hamil pada saat umur sudah tua. Yang kedua, perasaan tertekan karena selalu melahirkan anak. Ini juga dikarenakan suami atau keluarga yang tidak menginginkan seorang anak, maka seorang ibu akan tertekan dan berpikir apakah kehamilan ini beritahu keluarga atau menyembunyikannya saja, bahkan bisa menggugurkannya. Yang ketiga, kesehatan mental ibu maupun bapaknya akan terganggu. Yang terakhir, akan mengakibatkan kecemasan dan depresi yang berlebihan bagi calon orang tua sehingga memiliki keinginan untuk menggugurkan kandungannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga materinya menambah ilmu bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih buat teman-teman.